Selamat siang semuanya. Yang terhormat kepada Ibu Igusti Ayu Sri Diana Putri, SKM MPH selaku dosen pembimbing mata kuliah etika profesi, dan teman-teman semua yang menonton video presentasi kelompok kami kali ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faiz Firdaus, perwakilan dari kelompok 4 sebagai moderator yang akan mengatur jalannya presentasi pada kesempatan hari ini. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan topik yang berjudul Sistem Kesehatan Nasional dan Sistem Legislasi Tenaga Kesehatan. Next. Adapun nama-nama anggota kelompok kami, yang pertama ada Amelia Adiwardani, ada Putu Ayu Chandra Cahya, yang ketiga ada Ahmad Faiz Firdaus, yang keempat ada Vanessa Rizky Rohil Fatihah. Baik, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu mengenai sistem kesehatan nasional. Baik, pengertian dari sistem kesehatan nasional sendiri adalah suatu jaringan penyedia pelayanan kesehatan, supply side, dan orang-orang yang menggunakan pelayanan tersebut, atau demand side, di setiap wilayah, serta negara dan organisasi yang melahirkan sumber daya tersebut, dalam bentuk manusia maupun dalam bentuk material. Adapun pengertian SKN menurut Perpres nomor 72 tahun 2012 adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Next. Kemudian yang selanjutnya ada komponen pengelolaan kesehatan yang dikelompokkan dalam subsistem. Yang pertama ada upaya kesehatan, yang kedua penelitian dan pengembangan kesehatan, yang ketiga ada pembiayaan kesehatan, yang keempat ada sumber daya manusia kesehatan, yang kelima ada sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Yang keenam ada manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Serta yang terakhir ada pemberdayaan masyarakat. Kemudian fungsi SKN sendiri menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan yang dimulai dari kegiatan perencanaan sampai dengan kegiatan monitoring dan evaluasi. Itu saja materi dari saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk Amel, Vanes, dan Yuchan, waktu dan tempat saya silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya yaitu tujuan SKN, yaitu terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua komponen bangsa, baik pemerintah daerah, dan atau masyarakat termasuk badan hukum, badan usaha, dan lembaga swasta secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Selanjutnya ada dasar atau asas SKN. Yang pertama yaitu perikemanusiaan, yang dilandasi perikemanusiaan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ada keseimbangan, dari mana dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta material dan spiritual. Yang ketiga, manfaat, yaitu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan kehidupan yang sehat bagi setiap warga negara. Dan yang keempat, perlindungan, memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan. Yang kelima, keadilan, yaitu memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat tanpa memandang suku, agama, golongan, dan status sosial. Yang keenam, penghormatan hak asasi manusia yang berdasarkan pada prinsip hak asasi manusia. Yang ketujuh, sinergisme, yaitu dengan tatanan ini maka sistem atau seluruh sektor terkait seperti pembangunan prasarana, keuangan, dan pendidikan perlu berperan bersama dengan sektor kesehatan untuk mencapai tujuan nasional. Yang kedelapan, kemitraan yang dinamis, yang
diwujudkan dengan membagikan jejaring yang berhasil guna dan berdaya guna agar diperoleh sinergisme yang lebih mantap. 9. Komitmen dan tata pemerintahan yang baik, yaitu diperlakukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari para pelaku, yang diselenggarakan secara demokratis, hukum, transparan, rasional, profesional, serta bertanggung jawab. Selanjutnya ada legalitas yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada antisipasi dan proaktif yang mampu melakukan antisipasi atas perubahan yang terjadi. Gender dan non-diskriminatif, yaitu setiap penyusunan rencana kebijakan dan program serta pelaksanaan program kesehatan harus responsif, tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki. Dan yang terakhir, kearifan lokal, yaitu memperhatikan dan menggunakan potensi daerah yang secara positif. Selanjutnya, subsistem sumber daya manusia kesehatan, yaitu pengelolaan upaya, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan yang meliputi upaya perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan butuh sumber daya manusia kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, yang bertujuan untuk tersedianya sumber daya manusia kesehatan sesuai kebutuhan, kompeten, dan memiliki kewenangan yang distribusi secara adil dan merata. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang prinsip-prinsip sistem sumber daya manusia kesehatan terdiri dari 4. Yang pertama ada adil dan merata serta demokratis, kompeten dan berintegritas, objektif dan transparan, dan yang terakhir itu ada hierarki dalam sumber daya manusia kesehatan. Next. Manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Asas legalitas sebagai asas penyelenggaraan SKN mengandung arti bahwa setiap pengelolaan dan pelaksanaan SKN harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan SKN diperlukan dukungan regulasi berupa adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang responsif, memperhatikan kaidah dasar bioetika, dan mendukung penyelenggaraan SKN dalam penerapannya, atau disebut dengan law enforcement, dalam menjamin tata tertib pelayanan kesehatan untuk kepentingan terbaik bagi masyarakat. Next. Yang kedua ada sistem legislasi tenaga kesehatan. Next. Uji kompetensi tenaga kesehatan. Sebelum dilakukan registrasi, tenaga kesehatan yang mengajukan registrasi harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain harus mempunyai sertifikat kompetensi yang diberikan kepada peserta didik setelah dinyatakan lulus dari perguruan tinggi. Penyelenggaraan uji kompetensi bertujuan untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten sesuai dengan standar kompetensi lulus dan kompetensi kerja. Uji kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi. Setelah dinyatakan kompeten, maka peserta uji kompetensi akan mendapatkan sertifikat kompetensi, yaitu pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan atau memiliki prestasi di luar program studinya dan diterbitkan oleh perguruan tinggi. Next. Surat tanda registrasi tenaga kesehatan. Surat tanda registrasi tenaga kesehatan adalah bentuk formal dari pengakuan kompetensi dan kualitas dari tenaga kesehatan non-medis untuk melaksanakan profesinya secara aman, tertib, dan bertanggung jawab. Surat tanda registrasi yang selanjutnya disingkat sebagai STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada tenaga kesehatan yang telah diregistrasi. Next.
Cara memperoleh STR itu ada dua cara, yaitu tenaga kesehatan mengajukan permohonan kepada Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia melalui Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi, atau tenaga kesehatan yang baru lulus uji kompetensi mengajukan permohonan secara kolektif oleh perguruan tinggi yang ditujukan kepada MTKI melalui MTKP. Next. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amelia Adiwardani, NIM 097. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu mengenai masa berlaku. STR berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan berakhir pada tanggal lahir tenaga kesehatan yang bersangkutan di tahun kelima. STR dapat diperpanjang setiap 5 tahun setelah memenuhi persyaratan. STR tidak berlaku apabila yang pertama, masa berlakunya habis, yang kedua, dicabut atas dasar peraturan perundang-undangan, yang ketiga, atas permintaan yang bersangkutan atau yang bersangkutan meninggal dunia. Next. Kemudian adapun persyaratan untuk perpanjangan STR, yaitu yang pertama, pengabdian diri sebagai tenaga profesi atau vokasi di bidang kesehatan dan pemenuhan kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan atau kegiatan ilmiah lainnya atau satuan kredit profesi. Baik, saya lanjutkan. Jumlah satuan kredit profesi untuk setiap kegiatan ditetapkan oleh MTKI atas usulan dari organisasi profesi sebanyak 25 SKP selama 5 tahun. Sedangkan bentuk pengabdian diri sebagai profesi dibuktikan dengan 1. Keterangan kinerja dari institusi tempat bekerja atau keterangan praktik dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. 2. Surat izin praktek atau surat izin kerja dan rekomendasi dari organisasi profesi. Next. Berikut adalah bagan sertifikasi, registrasi, dan lisensi. Next. Surat izin praktik tenaga kesehatan. Tujuan pemberian SIP adalah adanya kepastian hukum bagi tenaga kesehatan untuk melakukan praktik pelayanan kesehatan, serta agar masyarakat terlindungi dari praktik pelayanan kesehatan yang tidak berkualitas. 1. Syarat memperoleh SIP. Ada 3, yaitu surat tanda registrasi yang masih berlaku, yang kedua rekomendasi dari organisasi profesi, dan yang ketiga adalah rekomendasi tempat praktek. 2. Berlakunya SIP. Yang pertama, surat izin praktik tenaga kesehatan masing-masing berlaku hanya di satu tempat. 2. Surat tanda registrasi masih berlaku. 3. Tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum di SIP. Dan yang keempat, khusus SIP ATLM paling banyak 2 dan berlaku masing-masing hanya untuk satu tempat praktek. SIP ATLM kedua dapat dilakukan apabila telah memiliki SIP ATLM pertama. Next. Yang ketiga, SIP Ahli Teknologi Laboratorium Medik untuk praktik di bidang pelayanan kesehatan. Yang ketiga, dengan ketentuan A. Diberikan oleh pemerintah daerah, kabupaten, atau kota dalam keadaan tertentu berdasarkan kebutuhan dan jumlah ATLM setelah persetujuan gubernur. Kemudian adapun syarat-syaratnya, yaitu yang pertama SIP ATLM pertama dan SIP ATLM kedua. Yang kedua, surat persetujuan atasan langsung bagi ATLM yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang ketiga, surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Profesi setempat. Dan yang keempat adalah persyaratan SIP. Adapun persyaratan SIP sebagai berikut, yaitu fotokopi ijazah yang dilegalisir, fotokopi STR ATLM, surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki izin praktek, surat keterangan bekerja dari fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan, pas foto berwarna ukuran 4x6, berlatar belakang merah, rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota atau pejabat yang ditunjuk, dan yang terakhir adalah rekomendasi organisasi profesi. Next.
Berikut adalah tata cara permohonan SIP, yaitu mengisi formulir dan kelengkapan, pendaftaran izin, cek kelengkapan, kemudian pembuatan surat izin, membayar retribusi, dan kemudian terbit SIP. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan dan berikan kepada teman-teman semua. Apabila dari presentasi kelompok kami terdapat kesalahan, saya mewakili kelompok 4 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang berkenan menonton video dari kami. Saya tutup, terima kasih.